Kadang-kadang kamu cuma merasa capek banget. Rasanya pengen gak ngapa-ngapain dan cuma baca buku aja. Serius deh, pengen banget gak ngapa-ngapain. Selamat datang kembali di Inspirasi Hidup. Yuk, kita ngobrol soal apa yang bisa dilakukan saat kamu merasa gak pengen ngapa-ngapain, saat semuanya terasa melelahkan dan kamu gak punya energi atau motivasi buat melakukan apa-apa. Aku tahu ada beberapa dari kalian yang pengen denger tips gimana caranya tetap produktif saat nggak termotivasi, tapi kenyataannya, pas kamu lagi dalam kondisi low banget ini, hal terbaik yang bisa kamu lakuin justru kebalikannya dari jadi produktif. Pelan-pelan aja, bersikap lembut sama diri sendiri, dan biarin diri kamu buat sembuh. Jangan paksain hidupmu untuk kelihatan sempurna. Biarin aja apa adanya. Kalau kamu lagi merasa kayak gini, mungkin banget kamu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan jadi frustasi karena belum bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Atau mungkin orang lain, kayak orang tua atau teman-teman, punya ekspektasi tinggi terhadapmu. Bisa juga kamu terlalu memaksakan diri ngambil terlalu banyak tanggung jawab dan akhirnya cuma bikin diri sendiri capek. Kadang kita bisa merasa kayak gini karena kita punya harapan tinggi tentang gimana seharusnya dunia ini atau gimana seharusnya hidup kita. Dan pas semua itu nggak sesuai harapan, kita jadi kehilangan kendali dan nggak tahu gimana ngatasinya. Kita selama ini terlalu fokus bekerja keras, mengejar produktivitas, kesuksesan, dan kendali dari luar. Sekarang, tubuh dan energi kita udah dalam kondisi nggak bagus, ngasih tahu kita kalau kita perlu berserah pada sisi feminin kita. Ini berarti kita harus masuk ke dalam diri, pelan-pelan menyembuhkan dan mencintai diri sendiri. Berserah adalah kata kuncinya di sini. Kita harus melepaskan rasa kendali, melepaskan ekspektasi pada diri sendiri, dan menerima diri kita apa adanya saat ini. Ini memang sulit dan gampang di saat yang sama. Berserah itu susah banget, tapi di sisi lain gampang banget. Karena yang perlu kamu lakukan hanyalah melepaskan, gak perlu tindakan apa-apa. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat merasa gak ingin ngapa-ngapain, biarkan saja dulu. Kasih diri kamu istirahat, hilangkan semua tekanan buat menjadi atau melakukan apapun. Berhenti menaruh harapan apapun pada diri sendiri, dan pahami bahwa kamu mungkin merasa lelah atau terkuras. Jadi, biarkan tubuh dan pikiranmu beristirahat dan memulihkan diri. Lucunya, ketika kamu merasa nggak sehat, yang perlu kamu lakukan hanyalah nggak melakukan apa-apa alias istirahat. Tubuhmu sedang berjuang keras untukmu, sistem imunmu sedang bekerja keras, dan tubuhmu sebenarnya udah tahu apa yang harus dilakukan. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa, cukup duduk dan santai saja. Biarkan tubuhmu menyeimbangkan dan menyembuhkan dirinya sendiri. Beri dirimu cinta, bersikap baik dan lembut pada diri sendiri. Apapun caranya, cintai dirimu tanpa syarat. Terimalah dirimu apa adanya saat ini, jangan paksakan apapun, dan latihlah memaafkan diri sendiri kalau selama ini kamu keras pada diri sendiri. Dimanapun kamu berada saat ini, itu nggak apa-apa. Cobalah mengalihkan fokusmu dan jangan remehkan kekuatan mengubah sudut pandang. Seringkali kita merasa rendah diri karena fokus pada hal yang salah atau sulit. Misalnya, saat kamu mencoba menghadapi tantangan yang menantang, seperti menyelesaikan proyek besar di tempat kerja, kadang-kadang fokus pada kompleksitas atau tekanan pekerjaan bisa membuatmu merasa cemas dan ingin menyerah. Namun, ketika kamu memilih untuk fokus pada hal yang lebih mudah atau lebih dapat diatasi, seperti membuat daftar tugas atau melakukan langkah-langkah kecil pertama, itu bisa membuatmu merasa lebih termotivasi dan mengurangi rasa terbebani. Daripada berfokus pada apa yang sulit, coba berfokus pada apa yang mudah. Daripada berfokus pada apa yang salah dalam hidupmu, fokuslah pada apa yang masih berjalan dengan baik. Lakukan ini sebagai latihan penjurnalan, pilih dengan sengaja kemana. Perhatianmu diarahkan karena ini penting.
dan sangat mempengaruhi perasaan kita. Kalau kamu merasa butuh lebih banyak bantuan, bicaralah dengan seseorang yang kamu percayai. Kita semua butuh sistem pendukung dalam hidup kita, dan kesehatan mental kita akan terganggu kalau tidak memilikinya. Saran berikutnya saat kamu merasa sedih adalah berhenti mengonsumsi konten yang membuatmu merasa lebih buruk. Ini termasuk konten apapun yang membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri, yang membuatmu membandingkan dirimu dengan orang lain, dan bahkan konten yang positif atau inspiratif karena kadang malah mengingatkanmu tentang apa yang gak bisa kamu lakukan saat ini. Kadang sulit punya pola pikir positif tentang sesuatu, dan itu gak apa-apa. Biarkan dirimu merasakan apapun yang kamu rasakan saat ini, dan terima dirimu apa adanya. Kalau kamu butuh penyegaran instan, pergi ke alam bisa sangat membantu. Berada di alam menyembuhkanmu pada tingkat spiritual. Kamu akan diingatkan akan keheningan dan ketenangan di alam, serta bahwa kamu hanyalah bagian kecil dari dunia yang lebih besar ini. Ketika berada di alam, kamu merasa kecil di sini, dan itu bisa sangat menenangkan. Kamu bisa mengembalikan rasa damai tanpa perlu perjalanan besar. Cukup jalan-jalan di luar, pergi ke taman terdekat, pantai, pegunungan, atau bahkan taman kanak-kanak lokal. Serius deh, bahkan pergi ke toko perbaikan rumah yang punya area tanaman di luar bisa bikin kamu merasa lebih baik karena energi tanaman dan bunga bisa menyembuhkan. Pahami juga bahwa hidup berjalan dalam siklus, seperti siklus hari, bulan, atau 2 musim. Hidup kita juga seperti itu, selalu berubah. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Artinya hidup tidak pernah tetap sama dan selalu melalui siklus atau musim. Pernah dengar pepatah, ini juga akan berlalu? Apapun yang kamu alami, ketahuilah bahwa itu akan berlalu. Kamu mungkin sedang melewati masa sulit saat ini, tapi gak akan selamanya seperti ini. Keadaanmu dan perasaanmu akan berubah. Tetaplah sabar dan bertahan melewati musim ini. Belajarlah menerima siklus dan musim dalam hidupmu, baik naik maupun turun. Tanpa titik terendah, tidak akan ada titik tertinggi, dan sebaliknya. Kedalaman dan keragaman pengalaman yang memungkinkan kamu merasakan perbedaan. Kalau kamu hanya tahu siang, tapi tidak pernah tahu malam, kamu akan menganggap remeh matahari. Kamu tidak akan begitu menghargainya. Karena kamu tahu malam, kamu bisa menghargai siang hari, begitu juga sebaliknya. Sama dengan emosi kita, karena kamu pernah mengalami titik terendah, kamu bisa sangat menghargai puncak kebahagiaan. Setelah kamu beristirahat dan siap untuk mengambil tindakan, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada di depan. Mulailah dengan langkah kecil. Lepaskan ekspektasi atau tekanan yang kamu berikan pada diri sendiri. Bagilah tugas-tugasmu menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dilakukan. Misalnya, kalau kamu ingin mulai berolahraga untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan suasana hati, jangan langsung menetapkan tujuan besar seperti berolahraga 1 jam setiap hari. Tetapkan tujuan kecil seperti memakai pakaian olahraga hari ini, memakai sepatu, membuka aplikasi olahraga, atau berjalan-jalan selama 5 menit. Lakukan sebanyak yang kamu bisa dan ucapkan selamat pada diri sendiri atas tindakan-tindakan kecil itu. Kita cenderung ingin jadi ambisius dan menetapkan tujuan besar untuk diri sendiri, tapi saat tidak mencapainya, kita merasa gagal dan malah jadi merasa lebih buruk. Pendekatan yang lebih baik adalah memulai dari yang kecil dan memberi diri sendiri kelonggaran. Usaha kecil tetaplah usaha. Dengan melakukan ini, kamu menghilangkan tekanan dan membangun stamina untuk bisa melakukan lebih banyak hal. Terakhir dan yang terpenting, temukan rasa syukur dalam setiap hal kecil. Jadilah spesifik tentang semua hal kecil dalam hidup yang kamu syukuri. Buka jurnal atau dokumen dan mulailah menulis daftar kalimat yang dimulai dengan "Saya bersyukur" atau "Saya merasa beruntung". Aku sendiri melakukan latihan ini tadi malam dan akhirnya menulis lebih dari 900 kata dalam daftar yang terus berlanjut.
Lucu bagaimana kamu mulai lebih fokus pada rasa syukur. Semakin banyak hal yang muncul. Dengan menemukan rasa syukur dalam hal-hal kecil, kamu akan mulai merasa lebih positif dan termotivasi. Aku harap ide-ide ini bermanfaat buat kamu. Ini adalah pengingat yang lembut bahwa kalau kamu merasa nggak ingin melakukan apa-apa, nggak apa-apa untuk nggak melakukan apa-apa. Nggak apa-apa bersikap lembut pada diri sendiri, memberi diri kamu ruang untuk bernafas dan menyembuhkan. Kita semua butuh itu dari waktu ke waktu. Ini adalah bagian dari siklus kita. Seperti yang aku bilang, ada energi maskulin dan feminin. Dunia kita sebagian besar beroperasi pada energi maskulin, dan kita diharapkan untuk terus melakukan, mencapai, dan memberi nilai tambah pada dunia. Tapi, kita nggak bisa mengabaikan energi feminin yang mendorong kita untuk masuk ke dalam diri, memberi kita izin untuk sekadar menjadi. Aku belajar lebih banyak tentang keindahan keberadaan yang sederhana dengan sedikit usaha. Bukan untuk mencapai atau melakukan lebih banyak, tetapi melakukan lebih sedikit dan membiarkan hidup mengalir lebih alami. Banyak orang khawatir kalau tidak melakukan apa-apa, hidup tidak akan maju, tapi itu tidak benar. Tubuh kamu tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa, hidupmu tetap akan maju. Dan perubahan akan terjadi karena perubahan selalu terjadi meskipun kamu tidak berusaha. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti intuisi kamu. Kalau kamu nggak tahu apa yang dikatakannya, diamlah sebentar. Mungkin itu memberitahu kamu bahwa kamu perlu istirahat sebelum melangkah lebih jauh.